Selamat jumpa lagi dengan saya Rinong Duk in Altum dalam channel KIKAT, Katekese Iman Katolik. Pertama-tama terimalah salam manis saya dari kota Ambon, Manise untuk Anda sekalian. Para sahabat sekalian, hari-hari terakhir ini sebenarnya saya ingin menulis atau membuat video tentang Antikristus, tapi selalu saja tertunda. Tapi secara kebetulan 2 hari lalu seorang sahabat mengirim kepada saya sebuah foto Basilika Santo Petrus di Vatikan dengan sebuah tulisan yang menarik minat saya untuk semakin meneguhkan rencana saya untuk membuat video ini. Jadi tulisannya dalam bahasa Inggris, tetapi secara harfiah saya menerjemahkan sebagai berikut. Vatikan bukanlah Kristen. Vatikan sesungguhnya adalah Babilonia kuno yang menyembah dewa matahari. Dan catatan di bawahnya itu, sayangnya banyak orang tidak tahu tentang ini. Justru mereka sedang menyembah Lucifer. Dan itu tuduhan kepada gereja Katolik dan Vatikan atau Paus secara khusus. Tentunya selain itu kita menemukan juga banyak tulisan maupun di YouTube yang isinya tentang tuduhan-tuduhan sepihak, bahkan tak berdasar dari oknum-oknum tertentu yang mengaitkan antara 1-2 teks dengan segala sesuatu menyangkut gereja Katolik, lalu menuduh gereja Katolik sebagai antikristus. Jadi misalnya dalam angka 666 atau mahkota paus, cincin paus, semuanya diarahkan oleh para penuduh itu sebagai antikristus. Juga mereka biasa mengambil dari kitab Daniel bab 11 ayat 31 atau bab 12 ayat 11. Di sana dikatakan setiap raja pasti punya mahkota, setiap raja punya meterai, setiap raja punya gelar kebesaran. Dan itu ditujukan kepada paus. Atau mereka juga mengambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 18 sampai 19. Di sana dikatakan tentang antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Dan mereka mengatakan seorang itu adalah paus. Padahal kan pausnya sudah 260 lebih. Tapi ya rupanya antikristus tetap muncul dalam diri paus. Oke. Juga dari bab 2 ayat 19, mereka berasal dari antara kita tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dan mereka itu berdasarkan tuduhan itu adalah gereja Katolik, bukan Kristen. Oke, mendengar tuduhan-tuduhan seperti ini tentunya sebagai orang Katolik kita tensinya sedikit tinggi. Tapi baiklah saya menjelaskan beberapa hal supaya bisa memberikan pemahaman kepada semua pendengar. Jadi video ini pertama-tama saya buat untuk orang Katolik. Mengapa? Karena kadang orang Katolik tidak atau kurang mengenal agamanya, gerejanya, ajaran-ajarannya. Lalu ketika datang perayu-perayu yang merayu dengan teks kitab suci, menghubungkan teks ini dengan itu dengan gereja Katolik, lalu orang Katolik itu terpengaruh dan meninggalkan gereja Katolik. Jadi isi dari video ini mau meyakinkan Anda sebagai orang Katolik bahwa Anda berada di dalam gereja yang benar.
Kedua, tujuan video ini bagi para pengkritik atau penuduh bahwa gereja Katolik adalah antikristus, supaya Anda mengkritik apa yang harusnya Anda tahu dulu, baru mengkritik. Karena lebih banyak Anda kurang paham tentang gereja Katolik, tetapi lalu mengkritik dengan apa yang Anda buat. Oke, para sahabat sekalian, sebenarnya saya tidak tertarik untuk membuktikan terbalik segala sesuatu pembuktian dari para pengkritik atau penuduh-penuduh itu. Karena ilmu mereka adalah ilmu cocokologi. Jadi mengambil teks tertentu dari misalnya Daniel, dari Wahyu, dari surat pertama Yohanes, lalu mereka menganalisa secara pribadi, menafsirkan secara pribadi, dan melabelkan itu pada gereja Katolik sebagai antikristus. Oke, saya mau mengatakan seperti ini, bahwa saya tidak mau membuktikan terbalik karena sudah ada banyak di Katolisitas. Kita bisa membaca tanggapan balik Ingrid dan Stephen tentang hal-hal itu. Yang mau saya katakan dalam video ini adalah kita kembali ke sejarah gereja, supaya kita melihat dalam perjalanan sejarah itu manakah Kristen yang asli, yang benar, dan manakah yang tiruan atau bahasa sekarang adalah abal-abal. Jadi kalau kita kembali ke Matius 16 ayat 18 setelah pengakuan Petrus, lalu Yesus mengatakan, "Dan engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Perhatikan baik-baik, di sana hanya kata gereja saja. Kata gereja itu dalam bentuk tunggal, walaupun arti sebenarnya adalah jamak karena menyangkut persekutuan umat. Yesus tidak mengatakan bahwa aku mendirikan gereja-gerejaku, tidak. Aku mendirikan gerejaku di atas batu karang Petrus, atau Petrus sebagai batu karang. Lalu dari situ dia menentukan lagi Petrus sebagai kepala para rasul atau kepala gembala dari kawanan itu. Dalam pertanyaan tentang Petrus, apakah engkau mencintai aku lebih dari mereka ini, sampai 3 kali, dan akhirnya Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Oke. Jadi bagaimana kita bisa membuktikan dari sejarah gereja? Dari sejarah gereja kita bisa membuktikan bahwa gereja Katolik, kalau kita bertanya tentang siapa pendiri gereja Katolik, atau siapa pendiri gereja-gereja dan denominasi-denominasi, maka kita lalu bisa mengatakan, misalnya gereja Advent Ellen White, atau gereja apalagi John Smith, gereja Protestan Martin Luther, lain sebagainya. Semua ada nama pendirinya. Tapi kalau bertanya tentang gereja Katolik siapa yang mendirikan, maka kita tidak bisa menyebutkan pribadi seorang paus, bukan. Selalu kembali ke tahun 33 Masehi, di mana Yesus mendirikan gereja di atas batu karang Petrus. Dan nanti gereja itu lahir pada waktu Pentakosta. Karena itu mau mengatakan bahwa gereja Kristus yang didirikan pada saat itu sangat nampak dalam gereja Katolik sekarang ini. Dan inilah yang sebenarnya membuat mengapa Scott Hahn, seorang teolog, seorang ekseget itu dari Presbyterian, dia kembali menjadi seorang Katolik karena dia belajar tentang sejarah. Ketika dia meneliti tentang sejarah gereja perdana, dia akhirnya menyimpulkan begini, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam gereja perdana dihidupi dan diteruskan oleh gereja Katolik, dan sekarang nampak secara nyata dalam gereja Katolik. Karena itu bagi Scott Hahn, gereja tidak bisa didirikan oleh manusia. Gereja hanya bisa didirikan oleh juru selamat. Karena itu Yesuslah yang pendiri gereja. Kita yang lain ini hanya berpartisipasi dalam gereja yang didirikan oleh Yesus.
Karena apa? Yesus adalah penyelamat. Sehingga ketika dia mendirikan gereja, gereja adalah sakramen atau sarana keselamatan. Pertanyaan untuk denominasi atau Anda yang selalu mengklaim gereja Katolik bahwa adalah antikristus. Siapa pendiri gerejamu? Oh, kamu menyebut misalnya John Smith misalnya. Apakah John Smith dia penyelamat? Bukan, dia adalah manusia. Maka gereja-gereja lain itu, kalau mau jujur kita mengatakan bahwa gereja atau denominasi itu didirikan oleh manusia atas nama Yesus. Kaget ada orang tidur lalu dia bangun, oh roh Tuhan datang pada saya bahwa saya harus mendirikan gereja ini. Banyak orang kudus, banyak orang punya talenta dalam gereja dari dulu sampai sekarang, tapi mereka tidak pernah mendirikan gereja baru, tetap setia dan taat kepada gereja. Itulah kekhasan dari orang yang rendah hati. Jadi mau mengatakan begini, bahwa gereja Katoliklah yang melestarikan semua ajaran Yesus dan para rasul sampai sekarang ini. Kedua, karena gereja Katoliklah, maka kita memiliki kitab suci seperti sekarang ini. Karena kuasa magisterium para paus akhirnya menentukan dari banyaknya kitab-kitab pada waktu itu, menentukan kitab-kitab inilah yang kita pakai yang sekarang menjadi kitab sucinya orang Kristen, seluruh orang Kristen. Jadi mau mengatakan bahwa kitab suci adalah produknya gereja Katolik. Buku sucinya gereja Katolik. Harusnya seperti itu. Ketiga, gereja Katoliklah yang menentukan perayaan-perayaan besar dalam kekristenan. Paskah, Natal, Pentakosta, dan lain sebagainya. Semuanya ditentukan oleh gereja Katolik, yang lain tidak. Jadi kalau kita mau jujur bertanya, sebenarnya siapakah antikristus? Apakah gereja Katolik yang meneruskan, melestarikan, menentukan, dan lain sebagainya tentang semua tradisi kekristenan? Ataukah Anda yang mengkritik gereja Katolik lalu keluar dari gereja Katolik? Harusnya kalau kita mau jujur mengatakan, maka para pengkritik itu yang keluar dari gereja Katolik itulah yang menjadi antikristus. Karena ketika Anda anti gereja Katolik, ketika Anda anti gereja itu, Anda sesungguhnya antikristus. Karena apa? Dalam pandangan gereja Katolik, gereja itu adalah tubuh, sedangkan Kristus itu adalah kepala. Jadi dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Kalau pemisahan adalah kematian. Karena itu kalau Anda mengkritik gereja Katolik sama dengan mengkritik Yesus. Karena Yesus adalah kepala gereja. Dialah mendirikan gereja itu dalam Matius 16 ayat 18. Tapi kalau gereja kalian, ya, didirikan oleh manusia. Lahir dari sebuah kritik. Lahir dari sebuah protes. Lalu Anda mengklaim diri sebagai Anda adalah pengikut Kristus yang sesungguhnya dan kami ini adalah antikristus. Coba tanyakan diri dengan jujur. Jadi bukan hanya karena kita cocokologi, ambil ayat ini lalu memadukan dan mengatakan sesuatu. Bukan. Iman itu penting. Tapi iman kekristenan itu ada dalam alur sejarah yang panjang. Dan dalam sejarah yang panjang itu, gereja Katolik selalu berdiri di sana sebagai pembela kebenaran iman kekristenan. Yang lain baru lahir dan belum buat banyak hal tentang untuk kekristenan. Gereja Katolik sudah sangat terlatih 2000 tahun lebih. Karena itu pertanyaan siapa antikristus? Tanyakanlah dirimu baik-baik dengan melihat sejarahmu. Dengan melihat sejarahmu maka Anda bisa membeda. Anda bisa mengatakan ini pengikut Kristus yang sejati dan ini adalah antikristus. Semoga dengan video ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Sampai jumpa dalam katekese berikutnya.